Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian orang tersebut datang kepada Ibnu Abjar lagi dan mengatakan, perut saya sudah sembuh seperti sedia kala dan kanker saya dinyatakan oleh tabib, bahkan tabibnya heran karena kanker saya dalam waktu beberapa hari sudah hilang. Dengan berkat apa? Dengan berkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar radio FM dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya muliakan, sedikit tambahan riwayat lagi supaya tambah mantap. Akhirnya kita mengamalkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tadi kisah ketika Nabi Muhammad masih hidup, maka Nabi Muhammad dengan berkat menyebut nama Nabi Muhammad, orang yang matanya sakit kemudian bisa sembuh, bahkan bola matanya tadi bisa dikembalikan secara sempurna. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad sudah wafat, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada seseorang yang datang ke rumahnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian beberapa hari sowan tidak ditemui karena kesibukannya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau berdoa dengan menggunakan selawat tawassul ini, dan kemudian keesokan harinya Utsman bin Affan langsung datang menghampiri dirinya karena semalam dimimpeni baginda Nabi Muhammad untuk berangkat ke rumahnya seorang tadi yang kemarin berselawat dengan menyebut nama Nabi Muhammad dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum telah meninggal, ternyata ditemukan riwayat lagi bahwa doa ini masih dipakai oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Ada seorang ulama bernama Ibnu Abjar. Ibnu Abjar ini bernama asli Imam Abdul Malik bin Hayyan bin Said bin Al-Hasan bin Abjar. Disebut dengan sebutan Ibnu Abjar. Ibnu Abjar ini, kata para ulama hadis, beliau merupakan orang yang siqqah. Siqqah itu adalah gelar di dalam ilmu hadis, di mana orang yang memegang gelar siqqah ini, orang yang diberikan gelar siqqah ini, semua hal yang diomongkan melalui lisannya itu semuanya adalah hal yang benar, sesuai dengan syariat. Semua perilakunya sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka tidak bisa menyebut dirinya sebagai siqqah. Nggak bisa. Para ulama hadis di bawahnya tidak akan menyebut dia sebagai siqqah kalau ditemukan riwayat beliau pernah melakukan hal-hal atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau bahkan berbohong. Tapi kalau siqqah, orangnya kuat dan terpercaya, maka semua omongannya dipercaya oleh para ulama di bawahnya. Bahkan kalau dia membawa hadis baginda Nabi Muhammad, maka hadisnya menjadi hadis yang sahih. Saya ulangi, jika teman-teman membaca syarat hadis sahih, maka di syarat yang pertama adalah rawahu adilun, yaitu hadis sahih harus diriwayatkan oleh orang yang adil atau orang yang siqqah. Sehingga dari Rasulullah kepada sahabat, kepada ulama tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada penulis hadis yang bersangkutan, itu semua jalurnya yang dilewati orang-orangnya harus orang-orang yang siqqah. Termasuk salah satu yang dihukumi siqqah adalah Ibnu Abjar ini. Yang menghukumi siqqah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan Ibnu Abjar ini merupakan orang yang siqqah. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai mengatakan Ibnu Abjar ini merupakan orang yang siqqah. Artinya beliau tidak pernah sekalipun berdusta, dan semua omongannya, semua apa yang dilakukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ibnu Abjar itu pernah didatangi oleh seseorang yang perutnya bengkak. Seorang yang perutnya bengkak karena sakit perut. Kemudian mengatakan, wahai Ibnu Abjar, engkau kan ulama yang luar biasa, tolong doakan saya supaya Allah menyembuhkan perut saya ini. Seorang laki-laki itu. Maka kemudian Ibnu Abjar mengatakan, buka perutmu. Kemudian Ibnu Abjar mengelus-elus perut dari seorang laki-laki tersebut. Kemudian Ibnu Abjar bertanya, ada apa di perutmu ini? Kata orang tersebut, wahai ulama, di perut saya ada kanker. Di perut saya ada kanker, sehingga kemudian perut saya menjadi bengkak. Kemudian Ibnu Abjar kemudian mengelus-elus orang tersebut. Kemudian diajarkan Ibnu Abjar untuk membaca doa. Dan disuruh untuk membaca doa 3 kali. Apa doanya? Allah Rabbi la usyriku bihi ahada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhanku, aku tidak menyekutui engkau dengan siapapun.
Doanya sama dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menyembuhkan lelaki yang buta dulu. Apa doanya yang digunakan Ibnu Abjar? Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Ya Muhammad nabiyyi rahmah, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika an yarhamani mimma bi rahmatan yughnini biha an rahmati man siwah. Dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian orang tersebut datang kepada Ibnu Abjar lagi dan mengatakan, perut saya sudah sembuh seperti sedia kala dan kanker saya dinyatakan oleh tabib, bahkan tabibnya heran karena kanker saya dalam waktu beberapa hari sudah hilang. Dengan berkat apa? Dengan berkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ibnu Abjar ini, saya ulangi, merupakan seorang ulama yang kata Imam Hambali, kata Imam Muslim, kata Imam Abu Dawud, kata Imam Tirmidzi, dan kata Imam Nasai sebagai orang yang siqah, yang semua lafadznya, semua statementnya, semua kalimatnya, semua perbuatannya itu tidak ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sehingga hadis yang diriwayatkan melalui beliau menjadi hadis-hadis yang sahih semuanya. Maka telah tampak bahwa betul yang dituliskan di dalam selawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij. Dan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengabulkan hajat-hajat orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau doa apapun, mau hajat apapun, jika kita lewatkan, jika kita lalui kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hajat-hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.